Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai integrasi antar aplikasi Office. Nah, yang akan kita bahas nanti Office-nya adalah Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, sebelumnya, apa sih integrasi? Apa itu integrasi? Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari suatu sistem secara rutin dapat melintas, menuju, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Nah, sistem terintegrasi atau integrated system merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional. Nah, secara umum ada 4 cara untuk mengintegrasikan aplikasi satu dengan lainnya. Yang pertama, pemanggilan prosedur atau function. Aplikasi yang akan melayani harus menyediakan mekanisme agar bisa dipanggil aplikasi lain. Yang kedua, messaging. Aplikasi saling terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan. Yang ketiga, sharing database. Pengirim dan penerima menggunakan database sebagai media pertukaran data. Pengirim menaruh datanya ke suatu tabel di database untuk kemudian dibaca oleh penerima. Yang keempat, file transfer. File transfer adalah mekanisme yang format file dan struktur data di dalamnya sudah ditentukan. Demikian juga dengan lokasi penyimpanan file dan aturan penamaannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai object linking dan embedding, ya. Merupakan teknik penyisipan objek ya untuk object linking dan embedding. Object linking and embedding atau yang disingkat dengan OLE merupakan suatu fitur yang memungkinkan beberapa aplikasi saling berkomunikasi dan bekerja sama. Sebagai contoh seperti Microsoft Excel dan Microsoft Word, ketika hendak memasukkan dokumen dari Microsoft Word ke Microsoft Excel atau sebaliknya, maka tanpa disadari keduanya akan bekerja sama dan terhubung serta berkomunikasi ketika diklik 2 kali. Nah, object linking sendiri merupakan teknik menyisipkan objek dari suatu aplikasi, hanya datanya juga dihubungkan dengan dokumen asalnya. Perubahan objek pada server application secara otomatis akan mengubah objek pada container application. Object linking tidak dapat menyimpan objek, namun hanya mengacu atau mereferensi objek yang diekspos oleh server application. Sedangkan embedded object merupakan teknik menyisipkan objek dari suatu aplikasi atau server application ke dalam aplikasi lain, container application. Objek yang disisipkan ini disalin dari aplikasi aslinya dan bisa kita manipulasi dan disimpan sesuai dengan objek aslinya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai integrasi Word ke Excel. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat sebuah diagram atau chart di Word. Nah, kita ke menu insert, lalu di sini kita pilih chart. Nah, nanti akan muncul pilihan-pilihan chart yang mau dibuat ya. Ada banyak pilihannya, chartnya, atau biasa kita sebutnya diagram ya. Oke, kita akan pilihnya yang diagram batang aja. Lalu di sini juga
sudah ada ya diagram batangnya nih, mau yang tipe jenisnya yang seperti apa, yang 3 dimensi kah, yang 2 dimensi kah gitu. Oke. Nah, setelah diagramnya muncul, maka akan muncul juga jendela Excel ya. Nah, di sini kita akan menuliskan datanya. Untuk contoh, misalnya kita akan buat diagram mengenai nilai siswa. Oke, di sini misalnya namanya Ahmad, terus Brianti, lalu ada misalnya Bagus, lalu yang terakhir di sini seriesnya ada tugas, UH, lalu PTS. Oke, nilainya Oke, ini contoh aja ya nilainya. Nah, di sini diagramnya ini langsung berubah ya, datanya mengikuti data yang sudah kita tuliskan di jendela Excel. Ini bisa kita close saja. Nah, ini hasilnya. Lalu kalau misalnya mau edit data, ternyata ada kesalahan nilai, kita bisa ke menu desain ya, lalu kita pilih edit data. Di sini ada pilihan edit data atau edit data in Excel. Kalau edit data, maka akan muncul jendela Excel seperti tadi ya, seperti yang sebelumnya. Kalau edit data in Excel, maka akan membuka aplikasi Excel-nya. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa kita ubah langsung. Misalnya kita ubah nilainya si Ahmad. Nah, dia langsung berubah. Lalu kalau misalnya mau menambah ya, menambah nilainya, misalnya yang terakhir nilai PAT, kita tambah di sini, lalu kita tulis sini 75 misalnya, terus dia akan menambah kolom atau batang baru ya untuk menandakan nilai PAT-nya. Lalu kalau misalnya mau nambah siswanya, bisa nggak Bu? Bisa.
kita tambah di bawahnya. Nah, dia langsung tambah kan untuk si Zaki. Nah, ya. Jadi kalau misalnya mau menambah, tinggal tambah aja. Misal mau nambah nama ya, atau siswanya bisa di baris baru. Lalu kalau misalnya mau nambah nilai di sini atau series ya, kalian bisa tambah di kolom baru. Nah, ini bisa langsung di close. Nah, jadinya ada 5 kategori ya, atau 5 siswa dan 4 series ya, atau 4 nilai. Nah, di menu desain ini kalian bisa ubah ya pewarnaan dan bentuk-bentuk diagramnya mau seperti apa. Lalu misalnya mau mengubah warna diagramnya ya, atau change layout. Nah, atau di sini chart title-nya kan belum ada, kita ubah ya nama chart title-nya. Nah, misal ini ya. Lalu kalau misalnya mau menambah subtitle di samping atau di bawah, kita bisa pilih add chart element di sini, lalu pilih axis title ya. Mau menambah di bawah atau di samping ya. Lalu di sini juga ada banyak pilihan ya untuk merubah letak-letak untuk diagramnya, atau penambahan seperti penulisan data ya di masing-masing diagramnya. Bisa langsung ke add chart element. Nah, misal seperti ini. Oke. Di sini sudah jadi ya. Nah, ini merupakan integrasi Word dengan Excel ya. Oke, untuk yang selanjutnya masih dengan Word dan Excel ya. Kita harus punya table dulu yang ada di Excel. Lalu table yang ada di Excel ini kita copy ya, bisa Ctrl C atau copy yang ada di sini ya. Lalu kita ke Word, lalu kita paste. Nah, paste-nya ini kita nggak langsung Ctrl V ya, tapi bisa melalui klik kanan atau paste yang ada di home. Nah, lalu kita pilihnya ini link and keep search formatting atau link and use destination style ya.
Yang pertama kita akan coba link and keep search formatting. Nah, di sini bisa dilihat sama persis ya tabelnya yang di Word dengan yang di Excel. Nah, lalu jika kita melakukan perubahan ya pada tabel ya perubahan data, maka dia ikut berubah ya, ikut melakukan perubahan data. Lalu misalnya kita beri warna, nah maka dia juga ikut melakukan pemformatan tabel, yaitu perubahan warna pada sel judul data tabel ya, nomor, nama, pendidikan terakhir, dan jurusannya. Jadi mereka ini berdua saling melink ya untuk melakukan perubahan data. Tapi kalau kita melakukan perubahannya di tabel Word-nya, maka tidak akan ada perubahan di Excel ya. Kenapa? Karena yang di Word itu kan sumber datanya itu dari Excel ya. Jadi kita hanya bisa melakukan perubahan data di sumbernya ya. Maka yang di Word itu akan mengikuti, karena tabel yang di Word bukan sumber data aslinya, jadi yang di Excel itu tidak mengalami perubahan ya, karena sumber data aslinya kan di Excel bukan di Word ya. Lalu yang kedua tadi, ini kita copy lagi ya, kita pilih paste-nya yang link and use destination style ya. Nah, di sini ada perbedaan ya, dimana dia tabelnya tidak sama persis. Untuk warna kuningnya dia enggak ada ya. Di sini untuk nomor, nama, pendidikan terakhir, jurusan tidak berwarna kuning. Lalu untuk pendidikan terakhir ya, S1 tidak di tengah ya. Dan judul-judul data, nama, pendidikan terakhir, dan jurusannya juga tidak berada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita coba lakukan perubahan. Nah, maka dia berubah juga ya. Sekarang kita ubah lagi, misalnya namanya kita ganti. Nah, dua-duanya ikut berubah ya, karena dua-duanya sumber datanya dari table Excel ini ya. Lalu kita coba lakukan perubahan warna. Maka yang berubah hanya tabel yang pertama ya. Jadi untuk perbedaannya, yang pertama yang keep search formatting itu dia
di sini kita pilihnya create from file, lalu pilih browse. Nah, lalu cari file yang mau kita tampilkan di Word ya. Misalnya lalu oke. Nah, maka akan memunculkan isi dari dokumen tersebut ya. Nah, lalu kalau seperti ini kan tidak bisa melakukan perubahan data ya. Kalau misalnya mau melakukan perubahan data, kita harus double klik ya. Nah, maka akan memunculkan program Word lagi ya, cuman di sini tulisannya ada dokumen in dokumen 1 ya. Jadi ada dokumen di dalam dokumen. Nah, di sini kalian bisa melakukan perubahan ya. Nah, lalu di close. Nah, di sini akan berubah ya. Lalu untuk yang kedua tadi kalian bisa ke insert object lagi, lalu object, create from file, lalu cari lagi tadi filenya. Nah, di sini nggak hanya file Word ya, tapi kalian bisa Excel, PowerPoint, ataupun bentuk file yang lainnya, PDF ya, seperti itu. Oke, misalnya di sini Ibu pilih Excel, lalu di sini Ibu checklist display as icon. Nah, maka munculnya akan seperti ini icon filenya ya. Nah, maka akan muncul tabelnya ya. Lalu di sini ada tulisannya juga seperti tadi, tapi ini karena Excel ya, jadi worksheet in dokumen. Jadi dokumen Excel di dalam dokumen Word. Nah, oke, tadi ya, saat kita melakukan insert object file Word yang ini ya, kita kan melakukan perubahan ya di judul laporan kegiatan webinar. Lalu kira-kira di file aslinya itu mengalami perubahan juga tidak? Kita coba buka. Oke, ternyata dia tidak mengalami perubahan ya. Jadi perubahannya hanya di Word-nya saja ya, di Word yang ini ya, yang tadi dia sisipkan objek. Nah, terus contoh yang kedua, kalau misalnya mau file asli dengan file yang kita sisipkan di sini mau dilakukan sama-sama berubah, kita ke insert object, lalu object ya, create from file, lalu kita browse di sini. Lalu di sini kita pilih link to file ya, maka nanti sumber data dari file tersebut dengan file yang kita
jadikan objek di sini yang kita sisipkan akan terhubung. Nah, seperti tadi ya, kalau misalnya mau melakukan perubahan, kita double klik. Nah, maka di sini akan munculnya adalah file dari sumber datanya, bukan seperti tadi. Kalau yang tadi itu kan, kalau kita double klik ya, yang pertama tadi ya, nah tulisannya dokumen in dokumen 1. Jadi sumber data dari file tersebut atau dokumen tersebut tidak melink langsung ya, jadi tidak ada perubahan di sumber datanya atau sumber dokumennya ya, hanya di dokumen yang kita sisipkan saja di dokumen Word ini ya. Sementara yang kedua tadi, dia ini sudah ngelink ke file aslinya ya, atau sumber file asli. Jadi kalau kita lakukan perubahan, jangan lupa di save berarti ya, maka di sini ikut berubah, di sini juga ikut berubah ya, karena ini merupakan sumber data atau sumber dokumen file aslinya ya. Oke, ini misalnya ibu close lagi, terus ibu buka lagi. Oke, mana ya tadi filenya? Oke. Nah, ya. Karena tadi bisa kita lihat ya bedanya di judul Word-nya di sini. Kalau yang pertama tulisannya dokumen in dokumen. Nah, kalau di sini adalah nama file dokumennya ya, dari sumber dokumennya. Nah, tapi untuk yang di objek ini ya, sudah Ibu sampaikan tidak hanya Word dan Excel, tapi bisa juga PowerPoint ataupun file-file lainnya yang kalian mau sisipkan ya. Nah, kalau yang create new ini berarti nanti lembar kerjanya lembar kerja kosong ya. Oke, jadi contohnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita buat atau buka lembar kerja Word baru ya. Oke, lalu kita buka table ya, table yang tadi di awal. Oke, jadi di sini kita akan melakukan pengambilan data dari table Excel, tapi tidak seperti tadi ya yang pakai copy paste ya. Tapi di sini sebelumnya kita tulis nomor, lalu ada nama, lalu pendidikan terakhir, yang terakhir jurusan. Nah,
Jadi nanti kita akan melakukan pengambilan data dari sumber tabel ini. Oke. Di sini kita pilihnya menu mailings ya. Lalu kita pilih select recipients ya. Lalu di sini kita pilihnya yang use an existing list. Nah, di sini diminta nih sumber data untuk pengambilan data ini dari mana dapatnya atau dari mana mau diambilnya. Kita pilih tadi ya, file dari tabel 1. Lalu open. Lalu oke. Nah, setelah itu kita pilih insert merge field ya, untuk nanti supaya bisa menampilkan datanya atau melakukan pengambilan data dari table Excel-nya. Lalu di sini untuk nomor kita klik nomor. Untuk nama pendidikan terakhir ya, dan yang terakhir jurusan ya. Lalu selanjutnya setelah itu kita pilih finish and merge ya, artinya kita gabungkan nih. Lalu kita bisa pilih edit individual dokumen, atau misalnya mau langsung print dokumen atau dikirim ke email. Kita pilih edit ya. Lalu kita pilih all kalau misalnya mau semua data langsung tampil dalam satu dokumen Word ya. Nah, maka akan memunculkan dokumen Word baru ya, namanya letters. Nah, di sini sudah langsung muncul datanya untuk yang pertama, lalu kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk surat menyurat ya, jika misalnya orangnya ada banyak tapi template suratnya itu ternyata sama gitu ya. Jadi kita cukup gunakan mailings ya yang di sini. Nah, lalu kalau misalnya mau melakukan perubahan data, kalian bisa pilih edit recipient list ya. Tapi bukan di dokumen yang letters ya, yang tadi sudah muncul hasil ya, tapi di dokumen yang ini ya, yang sebelumnya, yang pertama. Kalian bisa pilih edit recipient list, lalu bisa di change langsung di sini. Oke, jadi seperti itu untuk integrasi Word dengan Excel. Nah, selanjutnya untuk bagian PowerPoint, untuk PowerPoint ini sama seperti tadi ya, kita di Word pilih insert lalu objek ya. Kita buka dulu PowerPoint-nya tadi. Oke. Jadi di sini sama seperti yang di Word ya. Insert lalu pilih objek. Nah,
Sama ya seperti di Word, ada create new atau create from file. Ya, kalau create new artinya lembar kerja baru yang masih kosong ya dari aplikasi yang kita pilih. Lalu kalau display as icon berarti kita hanya menampilkan ikonnya saja. Nah, di sini create from file kita bisa browse. Lalu bisa kita pilih filenya. Lalu di sini ada link dan display as icon, sama seperti di Word ya. Kalau link berarti kita menghubungkan file asli ya. Jadi sumber datanya ini. Jadi kalau kita double klik nanti file Excel-nya, maka yang terbuka adalah file asli atau file sumber datanya. Tapi kalau kita tidak checklist berarti yang muncul sama ya, tapi kalau kita double klik nanti yang muncul adalah Excel worksheet in dokumen PowerPoint ya, atau in presentation. Jadi worksheet in presentation. Kalau display as icon ya, tadi yang dimunculkan adalah hanya ikonnya saja. Kita oke misalnya tanpa checklist ya, tanpa checklist link dan display as icon. Ini bisa kita besarkan, kalau kurang besar bisa kita pindahkan ya dengan di drag gitu. Terus kalau misalnya mau melakukan perubahan data, double klik. Nah ya, dia munculnya seperti ini. Ada menu-menu Excel tapi di PowerPoint ya. Nah, di sini kalau misalnya mau melakukan perubahan data bisa langsung ya. Kalau sudah, kita double klik luarnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya tadi kita checklist linknya, nah dia berbeda ya tampilannya dengan yang pertama. Terus kita misalnya mau melakukan perubahan data, double klik, nah akan munculnya adalah tabel dari sumber data tersebut ya. Dia akan buka Excel ya. Kalau yang tadi yang pertama ya, dia masih di dalam dokumen PowerPoint ya. Jadi ada hanya menu-menu Excel-nya saja di dalam sebuah PowerPoint. Nah, jadi cukup sekian untuk integrasi antar aplikasi ya. Tapi di sini untuk objeknya seperti yang Ibu bilang, tidak hanya Word, Excel, PowerPoint, tapi bisa file dokumen apapun ya. Oke, sekian untuk integrasi antar aplikasi. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar atau langsung chat personal. Oke, terima kasih.